Seketika Hasan terjatuh di lantai karena menahan rasa sakit. Ima segera bangun dan melihat Hasan yang sedang menahan rasa sakit itu. Karena tak ingin membuang-buang waktu, Tini segera mengajak Ima untuk meninggalkan tempat itu. "Ayo kita pergi dari sini, Ima." Ima masih terlihat sangat kaget melihat Hasan. Tini kembali berkata, "Jangan buang-buang waktu, Ima. Ayo kita tinggalkan tempat ini." Karena Ima masih tak bergerak, Tini akhirnya memegang tangan Ima dan menarik tangannya. "Jangan hiraukan orang itu, Ima. Dia telah memperlakukanmu dengan tidak wajar." Tini mengajak Ima berlari meninggalkan rumah itu sejauh mungkin. Saat di tengah jalan, Ima berhenti. "Apa yang kamu lakukan, Tini?" kata Ima. Perkataan Ima membuat Tini tampak kaget. "Kenapa kamu bertanya tentang apa yang aku lakukan, Ima? Aku hanya ingin menolongmu. Jika aku tidak datang menolongmu, Hasan bisa saja melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirimu." Ima menangis dan duduk di lantai. Tini tampak sedih melihat Ima. "Sekarang, aku harus pergi kemana, Tini?" kata Ima. "Jika kamu tidak ingin kembali ke rumah orang tuamu, untuk sementara ini, kamu bisa ke rumahku, Ima," jawab Tini. Ima menggelengkan kepalanya. "Tidak, Tini. Aku tidak mungkin pergi ke rumahmu. Apa kata orang-orang? Dan apa yang akan terjadi pada orang tuaku jika mereka mengetahui hal ini?" Tini kemudian duduk di samping Ima dan menyentuh bahunya. "Aku mengerti, Ima. Kalau begitu, pergilah ke rumah orang tuamu. Aku akan mengantarmu dan aku akan membantumu untuk menjelaskan semuanya kepada mereka. Tetapi aku mohon, jangan kembali lagi ke rumah Hasan. Orang itu benar-benar sangat berbahaya, Ima," kata Tini. Ima masih terdiam. Dia semakin menangis. Sebagai sahabat Ima, Tini kemudian memeluk Ima. "Maafkan aku, Ima. Aku sangat mengerti dengan semua apa yang kamu rasakan," kata Tini. Ima masih menangis sambil tertunduk. "Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tuaku ketika mereka mengetahui apa yang terjadi pada diriku. Terlebih saat ini ayahku sedang sakit," kata Ima. Tini membelai Ima dan terus berusaha menenangkannya. "Ima, orang tuamu pasti akan mengerti, dan mereka pasti tidak akan terima dengan perlakuan Hasan padamu. Mereka akan lebih sedih jika kamu menyembunyikan hal ini dari mereka dan mengetahui masalahmu dari orang lain." Setelah berpikir sejenak, akhirnya Ima pun setuju untuk kembali ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah ayah dan ibunya, Ima langsung memeluk ibunya dan menangis sejadi-jadinya. Ibu dan ayah Ima tampak heran. "Ada apa ini? Apa yang terjadi, Nak?" kata ibu Ima. Tini kemudian mendekati mereka dan menceritakan semua tentang apa yang dia lihat. Setelah mendengar cerita dari Tini, ayah dan ibu Ima tampak sangat terkejut. Ibu Ima kemudian menangis sambil membelai wajah anaknya. "Ya Tuhan, apa yang terjadi pada anakku? Niat kami menikahkannya agar ia merasa bahagia. Tetapi mengapa hal ini justru terjadi padanya? Ima, maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu dan juga ayahmu. Semua ini terjadi karena kami sebagai orang tuamu tidak pernah mengerti dan mendengar apa yang kamu inginkan.
kata Ibu Ima. Sementara ayahnya hanya menangis tak mampu berkata apapun. Ima melepaskan pelukannya lalu berkata, "Tidak ibu, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Ibu dan ayah telah melakukan yang seharusnya ayah dan ibu lakukan untukku. Ayah dan ibu ingin membuatku bahagia. Tetapi takdir berkata lain, ibu." Setelah itu Ima mendekati ayahnya dan meminta maaf kepada ayahnya. "Ayah, tolong maafkan aku. Aku tidak mampu untuk menjalani rumah tangga ini. Aku tidak bisa membuat ayah dan ibu bahagia. Aku tidak bisa memenuhi keinginan ayah dan ibu." Ayah Ima menangis. Dia kemudian membelai wajah Ima lalu mengecup keningnya. "Kamilah yang seharusnya meminta maaf, nak. Sebagai orang tua, kami telah memaksakan kehendak padamu. Tolong maafkan ayah dan ibumu ya." Setelah itu Ima dan kedua orang tuanya saling berpelukan. Tini yang berdiri tak jauh dari mereka pun ikut terharu. Syukurlah, akhirnya Ima bisa kembali pulang ke rumahnya. Dan kedua orang tuanya pun bisa mengerti dengan apa yang dialami oleh Ima, batin Tini. Di saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja suara Hasan terdengar dari luar. "Ima, Ima, kamu di mana? Aku tahu, kamu pasti ada di dalam kan? Ayo, tunjukkan dirimu, dan jangan pernah bersembunyi dariku. Karena sampai kapanpun, aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Apa kamu dengar itu, Ima? Ayo, keluarlah, ikutlah denganku kembali pulang ke rumah." Ima, Tini, dan kedua orang tua Ima tampak sangat kaget mendengar suara Hasan. "Ibu, ayah," kata Ima memeluk ibunya. Ima terlihat sangat ketakutan. Tini kemudian keluar dan menemui Hasan. "Untuk apa kamu datang kemari? Untuk apa kamu mencari Ima?" kata Tini dengan nada kesal. Hasan tersenyum. "Seharusnya aku yang bertanya, untuk apa kamu ikut campur dalam urusanku dan juga istriku? Sekarang ayo bawa Ima keluar," kata Hasan. "Tidak, Ima tidak akan pernah ikut lagi denganmu. Ima tidak pantas menjadi istrimu karena kamu adalah laki-laki yang tidak punya hati," jawab Tini. Hasan terlihat marah mendengar perkataan Tini. "Apa maksud perkataanmu itu? Kenapa Ima tidak boleh ikut denganku? Aku ini suaminya. Itu artinya dia akan hidup bersamaku. Dan kemanapun aku pergi, dia akan selalu ikut denganku. Dan kamu bukan siapa-siapa yang bisa melarangnya ikut bersama aku, Tini," kata Hasan sambil mendekati Tini. Di saat Hasan semakin mendekati Tini, Ibu Ima pun keluar dan berdiri di samping Tini. "Apa yang dikatakan Tini itu benar. Ima tidak akan ikut denganmu lagi. Apa yang kamu lakukan pada Ima sudah sangat keterlaluan. Kami sudah tahu tentang semua itu. Jadi tolong pergilah dari rumah kami dan tinggalkan anak kami." Hasan kemudian tertawa terbahak-bahak. "Pergi meninggalkan Ima? Apa yang ibu katakan? Itu tidak mungkin, Bu. Seharusnya di saat putrimu tak patuh pada suaminya, ibu menasehatinya, bukannya bersikap seperti ini. Dengar ya, ibu mertuaku yang baik. Ibu tidak bisa melarangku membawa Ima, karena sampai saat ini, aku masih suami sah dari Ima.
dan aku bebas membawa Ima pergi kemanapun, jawab Hasan. Ibu Ima menangis dan memohon kepada Hasan. Tidak Hasan, aku mohon, biarkan Ima tinggal di sini. Tolong pergilah, tinggalkan rumah kami, dan jangan mengganggu kami lagi. Kita bisa membicarakan masalah ini dengan orang tuamu nanti. Hasan kemudian terdiam. Setelah itu dia tersenyum dan berkata kepada Ibu Ima, "Baiklah Ibu, aku tidak akan membawa Ima sekarang. Tetapi aku akan membawa Ima kapanpun aku inginkan. Dan itu adalah kejutan untuk kalian semua. Dan kalian semua tidak akan mungkin bisa mencegahku untuk membawa Ima bersamaku." Setelah mengatakan itu, Hasan pergi meninggalkan mereka. Setelah melihat kepergian Hasan, Tini dan Ibu Ima kembali masuk ke dalam rumah menemui Ima dan ayahnya. Saat malam hari ketika Ima dan kedua orang tuanya ingin beristirahat, suara Hasan kembali terdengar di depan rumah mereka. "Keluarlah Ima, jika tidak, aku akan membakar rumah orang tuamu ini." Perkataan Hasan itu membuat Ima dan kedua orang tuanya sangat terkejut. "Apa yang harus aku lakukan, Ibu?" kata Ima kepada ibunya yang sedang memeluknya. "Tidak sayang, kamu jangan keluar. Laki-laki nekat itu bisa saja menyakitimu, biarpun di depan kami orang tuamu." Kali ini kembali terdengar suara, namun bukan lagi suara Hasan, melainkan suara ayahnya. "Pak Didin, apa yang kamu lakukan di dalam? Bawalah anakmu keluar menemui kami. Kenapa kalian bersembunyi di dalam?"